Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dosen Keamanan Siber, Dr. Vidi Mardiansyah, SSIMT. Perkenalkan kami, kelompok yang terdirikan atas 1. M. Nadim Zudan Azrab dengan NIM 13012105334 dan saya Agustinus David dengan NIM 130121354. Di sini kami akan membawakan presentasi, investigasi, dan analisa kasus kebocoran data yang terjadi pada tanggal 3 Mei tahun 2020. Kasus kebocoran data ini dialami salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia, yaitu Tokopedia. Kasus kebocoran data ini menimpa 91 juta data pengguna yang bocor dan diperjualbelikan di dark web. Kami di sini akan mencari informasi lebih lanjut sehingga kami bisa mempelajari kasus kebocoran data Tokopedia ini. Adapun beberapa skop yang kami investigasi, yang pertama adalah 1. Bagaimana kebocoran data ini bisa terjadi. 2. Data apa saja yang bocor. 3. Apa langkah yang sudah dilakukan oleh pihak Tokopedia untuk menangani kebocoran data ini. 4. Sejauh mana dampak kebocoran data ini. Dan 5. Apa yang perlu diperbaiki sehingga kebocoran data ini tidak terjadi lagi. Oke, untuk proses of investigation, di sini pertama saya ada evidence yang kita miliki. Pertama evidence yang kita berhasil kita collect dan ada yang tidak berhasil kita collect. Di sini ada screenshot dari user Waisodeng di Reddit Forums mengklaim kalau mereka punya data yang di breach dari Tokopedia dan sedang dijual. Kemudian ada screenshot dari Hackread yang menyatakan yang berisi data yang dari di breach dijual di sebuah marketplace dan screenshot sampel data yang dijual di marketplace. Kemudian ada juga email yang dikirim dari Tokopedia tentang data breach-nya kepada user yang menggunakan Tokopedia. Kemudian ada press release dari data breach. Kemudian yang not collected adalah status integritas dari 91 juta data yang bocor. Bagaimana cara pelaku yang dapat membocorkan data dari Tokopedia dan apakah layanan Tokopedia masih dapat digunakan ketika terjadi kebocoran. Ini adalah screenshot-nya dari Waisode. Kemudian di sini ada screenshot dari untuk marketplace-nya. Ini adalah sampel data yang di breach tadi. Dan kemudian emailnya. Untuk emailnya ada lagi sini. Ini adalah email yang dikirimkan kepada narasumber kami yang kami interview. Di sini berisi tentang informasi mengenai data kalau mereka terkena data breach pada tanggal 2 Mei dan langkah-langkah yang sudah mereka ambil dan rekomendasi kepada pengguna. Oke, kemudian press release-nya di sini adalah siaran pers nomor 63 HM Kominfo 05 2020. Di sini bisa kita lihat lagi. Press release-nya adalah siaran persnya adalah seperti ini. Tentang melindungi data pengguna, Kominfo minta lakukan investigasi internal. Di sini Kominfo meminta Tokopedia untuk melakukan investigasi dan konfirmasi kalau mereka sudah bekerja sama dan mereka akan segera membahas. Berikutnya, ini adalah dua narasumber kami yang kami interview. Di sini ada Bima Pramudia Laksana dan Muhammad Faik Jabar. Ini adalah dua orang yang mereka adalah pengguna Tokopedia ketika data breach sedang terjadi. Muhammad Faik Jabar di sini dia menerima email yang tadi saya tunjukkan dan Bima Pramudia Laksana meski merupakan korban juga dia tidak menerima email dari Tokopedia. Dan berikut ada beberapa public statement. Di sini dari Nuraini Razak, VP Corporate dari Tokopedia, menyarankan untuk merubah password akun secara berkala dan kalau informasi mengenai kartu debit, kredit, dan OVO masih aman atau tidak bocor. Kemudian ini dari yang kita ambil dari email broadcast tadi, untuk kemudian konfirmasi kalau mereka sudah bekerja sama dengan pemerintah, sudah melakukan investigasi internal, dan password yang bocor sudah dienkripsi satu arah. Ya, ini tadi fakta yang tidak bisa di. Selanjutnya dari penemuan selama investigasi kami mengumpulkan bukti, baik bukti tertulis atau bukti digital yang kami rangkum sebagai berikut. Yang pasti Tokopedia sudah mengakui dan telah berkoordinasi dengan Kominfo sehingga ada upaya mitigasi yang sudah dilakukan untuk menangani kasus bocoran data ini. Yang paling penting adalah dapat dipastikan bahwa hacker belum mendapat akses penuh terhadap akun pengguna karena dari data yang diterima hacker
data password yang diterima disimpan dalam bentuk enkripsi, sehingga hacker harus memecahkannya terlebih dahulu, namun dalam kasus ini hacker belum mampu memecahkannya. Lalu ada bukti dari para saksi. Kesimpulannya, kasus ini diangkat pertama kali oleh akun Twitter @underthebridge yang mengungkapkan bahwa sebanyak 91 juta data pengguna Tokopedia telah dibobol dan dijual di dark web. Kasus bocoran data ini juga menimpa dua teman kami, sehingga di sini dari sisi korban, beberapa korban telah menerima email pemberitahuan tentang kasus bocoran ini. Namun yang ada juga yang belum menerima email mengenai kasus bocoran data ini. Mereka tidak menerima kerugian material apapun. Lalu email yang diterima mengandung informasi mengenai kapan data bocor, langkah yang sudah dilakukan oleh pihak Tokopedia, saran untuk pengguna, dan tidak menjelaskan seberapa jauh dampak yang ditimbulkan dari kasus bocoran data ini. Email pemberitahuan ini dikirim beberapa hari setelah kasus bocoran data yang terjadi. Lalu ada beberapa fakta yang sudah kami kumpulkan. Yang pasti adalah sudah terjadi data breach dan diperjualbelikan di dark web dengan harga $5.000. Lalu Tokopedia sudah berkoordinasi dengan pihak atau lembaga terkait guna mitigasi kebocoran data. Dalam hal ini lembaganya adalah Kominfo. Data yang bocor termasuk alamat, hash password, username, email, nomor telepon, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Dan data yang bocor merupakan data pengguna hingga bulan Maret 2020. Sehingga jika ada pengguna yang terdaftar pada bulan Mei dan ke atas, maka datanya dipastikan aman. Lalu data terkait kartu kredit atau debit tidak bocor. Lalu Tokopedia sudah mencoba mengirimkan pemberitahuan kepada pengguna mengenai kebocoran data yang terjadi dalam bentuk email. Tapi ada beberapa pengguna yang tidak menerima pemberitahuan tersebut. Dan pemberitahuan ini diterima beberapa hari setelah kejadian. Lalu pemberitahuan mencakup tanggal bocoran data terjadi, langkah mitigasi dari pihak Tokopedia, dan saran untuk pengguna tercantum dalam email tersebut. Yang terpenting adalah saat kebocoran data yang terjadi, belum ada undang-undang khusus terkait perlindungan data pribadi. Namun, beberapa regulasi yang mengandung muatan perlindungan data pribadi sudah ada, namun hanya bersifat parsial. Contohnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016. Lalu, dasar hukum yang dapat dijadikan landasan oleh konsumen jika konsumen ingin melakukan gugatan pada Tokopedia adalah Pasal 1365 KUHP yang menjelaskan bahwa tiap perbuatan hukum yang membawa kerugian pada orang lain, maka orang yang menyebabkan kerugian tersebut harus menggantinya. Sekarang kita masuk ke risk analysis. Di risk analysis ini pertama adalah aset-aset, akan saya tunjukkan tabel mengenai aset-aset penting. Di sini kita ada beberapa aset. Pertama ada email. Ini bisa digunakan sebagai target serangan cyber berbasis email seperti phishing dan kawan-kawannya. Memiliki resiko tinggi karena ini juga bisa dipakai sebagai kredensial dan bisa dipakai untuk social engineering. Kemudian nomor telepon ini juga ini lebih medium. Ini bisa digunakan untuk serangan cyber dan ini juga bisa dipakai sebagai kredensial. Dan kita punya tanggal lahir. Di sini bisa dijadikan untuk bahan impersonation, resikonya rendah. Dan untuk nama lengkap, resikonya juga rendah. Ini bisa dipakai untuk impersonation atau social engineering. Kemudian tanda tangan di digital, bisa terdapat di dalam KTP. Ini resikonya medium. Ini bisa digunakan sebagai kredensial untuk beberapa layanan dan dapat dijadikan bahan impersonation juga. Dan ada password yang sudah di-hash. Ini resikonya tetap high, meskipun sudah di-hash karena masih dapat di brute force. Ini adalah kredensial utama user, dan user dapat menggunakan password yang sama di beberapa layanan. Kemudian ada lagi, di sini ada alamat. Ini resikonya medium. Ini dapat dijadikan untuk bahan impersonation dan juga doxing. Kemudian ada informasi keuangan. Ini sangat high risk karena mencakup semua informasi perbankan. Kemudian kita punya nomor PIN. Ini medium. Ini merupakan kredensial utama dari user untuk melakukan transaksi dan dapat digunakan untuk beberapa layanan lain juga oleh user.
Dan kemudian ada KTP. Di sini karena menggantung banyak dari data pribadi user yang tadi low risk atau risk, atau ada juga yang high risk, ini bisa meningkatkan resikonya menjadi high risk juga. Bisa dijadikan bahan impersonation, social engineering, atau juga toxic. Kemudian ada NPWP, ini juga mengandung banyak data pribadi, bisa dibilang sama banyaknya kayak KTP. Jadi ini juga kami golongkan menjadi high. Kemudian di sini ada vulnerability yang kami analisis. Di sini ada celahnya dan ada vulnerability yang exploit yang bisa dilakukan kepada celah tersebut. Di sini ada database server dari yang berisi database itu tersendiri. Ini bisa di breach karena ada insider attack, bisa terinstall backdoor di dalam servernya oleh sebuah malware. Apabila ada malware yang sampai ke sana, bisa terkena ransomware dan terenkripsi semua seluruh data. Kemudian ada karyawan. Karyawan ini bisa menjadi korban phishing, bisa menjadi korban social engineering, bisa terkena malware yang mengambil kredensialnya, bisa melakukan password sharing pada orang yang seharusnya tidak boleh memiliki passwordnya, bisa terjadi human error yang akan membreach fitur lain, dan bisa menjadi pelaku insider attack. Kemudian ada komputer, adalah komputer-komputer yang ada di daerah kantor. Ini atau daerah server database juga. Ini bisa menjadi jembatan malware, bisa ke database, malware wall. Ini bisa terkena enkripsi oleh ransomware buat servernya down. Bisa digunakan sebagai instrumen insider attack dan juga bisa terinstall backdoor di dalam sana oleh malware yang akan bisa digunakan untuk menginstal malware lainnya atau melakukan credential stealing, stealing dan lain-lain. Dan ada network, ini bisa terkena malware war. Network ini adalah network yang terhubung dengan server juga. Ini bisa terhubung dengan perangkat asing yang mungkin adalah perangkat pelaku dan berbagai bentuk bisa terkena berbagai bentuk man in the middle attack apabila terjadi cyber. Jadi analisa resiko keseluruhan, di sini celah yang paling besar adalah dari SDM dibandingkan dari sistem. Sistem tadi adalah perangkat hardware dan lain-lain. Di sini terdapat aset-aset penting yang jadi prioritas utama dari serangan juga, seperti data pribadi dan data sudah di akses. Lalu dari kasus bocoran data ini, berdasarkan investigasi kami, menurut kami harus ada langkah mitigasi dalam upaya memperbaiki pengamanan ya dari Tokopedia. Tokopedia harus melakukan beberapa mitigasi, terutama setelah mengalami kasus bocoran data ini. Perlu diketahui bahwa Tokopedia sudah cukup baik dalam menangani kasus bocoran data ini. Namun, beberapa di antara yang harus dilakukan mungkin satu, bekerja sama dengan organisasi keamanan nasional atau internasional untuk meningkatkan keamanan dan mungkin akan memberikan dampak jerah atau takut kepada hacker yang berpotensi menyerang selanjutnya. Dalam hal ini mungkin bisa bekerja sama dengan FBI, Interpol, atau organisasi yang fokus pada cyber security lainnya. Yang kedua, tentunya harus memperbarui sistem secara berkala guna menghindari celah keamanan sistem yang masih terbuka. Tiga, melakukan sosialisasi keamanan siber kepada anggota tim, yang mana di sini maksudnya adalah karyawan Tokopedia yang dianggap rentan. Yang keempat, harus dilakukan audit keamanan untuk memastikan semua serangan sudah selesai ditangani dan memastikan bahwa hacker sudah tidak memiliki akses ke dalam sistem. Ini refleksinya adalah Tokopedia memiliki kontingensi planning yang baik, di mana apabila terjadi data breaching, kami rasa Tokopedia sudah mengetahui apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan. Secara garis besar, Tokopedia telah melakukan langkah-langkah yang perlu dilakukan menurut aturan hukum yang ada pada saat itu. Dan juga telah berkoordinasi dengan pihak terkait guna meminimalisir dampak lanjutan. Dan di sini kami menyadari bahwa Tokopedia merupakan salah satu e-commerce terbesar di Indonesia dan juga telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Maka dari ini, kasus bocoran data Tokopedia memiliki dampak yang sangat besar terhadap kedaulatan Indonesia, terutama dari sekitar 270 juta penduduk Indonesia. Di sini data yang bocor merupakan sebanyak 91 juta, di mana artinya secara kasar ada 1/3 data penduduk Indonesia yang bocor. Tentunya hal ini akan sangat berbahaya. Sebaiknya Tokopedia lebih aware karena dapat berpotensi merusak reputasi mereka, terutama setelah menyandang salah satu
perusahaan e-commerce besar di Indonesia. Dan relevan information yang kami temukan sudah kami sebutkan di atas bahwa saat kasus bocoran data ini terjadi, belum ada hukum terkait yang mengatur perlindungan data pengguna yang digunakan oleh penyelenggara sistem elektronik. Sehingga memang pada tahun itu, tahun 2020, marak terjadi kasus bocoran data. Di antaranya ada data 230.000 pasien COVID-19 yang bocor, lalu ada data 1,2 juta pengguna Bineka yang bocor, lalu ada data 2,3 juta KPU yang diduga bocor, dan ada data 13 juta pengguna Bukalapak yang diduga bocor. Jadi, untuk kesimpulan, di sini kita punya rekomendasi dari Johnny Black dari Kominfo. Di sini dia menyarankan Tokopedia untuk melakukan 3 hal. Tokopedia harus segera melakukan pengamanan sistem dan memberi tahu pemilik akun walau belum dapat dipastikan apakah serangan sudah benar-benar terjadi. Kemudian dilakukan investigasi internal. Di sini yang dimaksud pertama ini adalah merubah akses terhadap database serta mengganti password seluruh karyawan Tokopedia apabila si hacker masih memiliki password dari akun yang terkena. Kemudian berkoordinasi dengan otoritas nasional atau internasional untuk men-takedown situs yang memperjualbelikan data yang diduga media tersebut juga. Kemudian pemberitahuan ini dapat berupa pengiriman email broadcast tadi yang berdampak kepada pengguna yang terdampak, menyertakan informasi terkait kebocoran data secara lengkap dan saran-saran langkah mitigasi yang bisa dilakukan. Nah, kemudian melakukan press release yang tadi juga sudah dilakukan bersama dengan itu, dan dilakukan audit keamanan untuk memastikan bahwa database sudah aman. Ya, tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.